teman-teman, ini sedang di Radio Serambi. Kita sedang rekaman cerita tentang bagaimana ke Posyandu bersama dengan Kak Rahma dari Ya2, Yayasan Darah untuk Aceh. Desa ada seorang anak bernama Fatur. Namun di keluarganya akrab dipanggil Cutbang. Cutbang mempunyai seorang adik yang masih berumur 12 bulan. Adiknya bernama Gemasi. Cutbang sangat menyayangi adik Gemasi, dan dia juga kerap membantu ibu menjaga adik Gemasi. Suatu pagi, Cutbang heran melihat ibu sangat rapi. "Ibu, kenapa sudah rapi sekali? Mau pergi kemana?" Iya nih, ibu mau pergi ke Posyandu membawa adik Gemasi untuk imunisasi. Ke Posyandu? Jangan, Bu. Jangan. Oh, memangnya kenapa? Ini sudah waktunya adik Gemasi untuk ke Posyandu. Nanti kalau ada apa-apa dengan adik Gemasi, bagaimana? Maksudnya bagaimana, Cutbang? Coba cerita pada ibu. Kan sekarang lagi ada virus COVID-19, Bu. Kalau adik Gemasi terkena virus, bagaimana? Oh, begitu. Tenang saja, Cutbang. Kalau di Posyandu, selama masa COVID-19 ini, sudah ada protokol kesehatannya. Pertama, ada jadwal yang dibuat oleh para petugasnya, sehingga pada saat waktu Posyandu, tidak banyak orang yang datang bersamaan. Ketiga, menjaga jarak, dan pengunjung wajib pakai masker, atau boleh juga pakai face shield atau pelindung wajah. Di Posyandu juga disediakan tempat cuci tangan loh, atau pakai hand sanitizer. Kemudian para kader Posyandu, mereka melayani juga menggunakan alat pelindung diri. Tapi Bu, kalau di sana nanti ada yang sakit, kan bisa menularkan virusnya. Selama masa pandemi, yang boleh datang ke Posyandu hanya bayi dan anak-anak yang sehat saja. Kemudian mereka memeriksa suhu tubuh dengan menggunakan termogan. Jika mereka dalam keadaan sakit, maka sementara mereka tidak bisa dilayani di Posyandu. Apakah sudah dijamin kebersihannya? Insya Allah, kursi-kursi peralatan di Posyandu semua sudah dilap dan disemprot dengan cairan disinfektan. Jadi insya Allah di sana sudah aman, Cutbang. Kalau begitu, Cutbang boleh ikut apa tidak? Cutbang nanti pakai masker, Bu. Ada apa ini? Sepertinya sedang berbincang sangat serius. Iya, Ayah. Cutbang mau ikut ke Posyandu. Ayah juga mau ikut kalau begitu. Ibu senang. Cutbang dan Ayah sangat sayang pada adik Gemasi. Tapi untuk kali ini, ketentuan dari Posyandu hanya boleh satu orang pengantar saja, karena kita akan mengurangi keramaian di Posyandu. Jadi tidak boleh semuanya ikut, hanya ibu saja ya. Ayah dan Cutbang kan belum mandi. Ih, bau. Iya nih, ayah belum mandi. Iya, Cutbang juga. Belum jauh ibu berangkat, tiba-tiba ayah memanggil Cutbang. Cutbang, Cutbang. Iya, Ayah. Cepat, ini berikan pada ibu. Sepertinya buku ini ketinggalan. Oh, iya Ayah.
Ibu, ibu. Ada apa, Cubang? Ini Bu, tunggu sebentar, ada yang ketinggalan. Ibu, ini kata ayah, bukunya ketinggalan di meja. Astagfirullah, hampir saja ketinggalan. Keasikan berbicara dengan Cubang dan ayah sih. Kalau tidak bawa buku ini, adik Gemasi bisa gagal imunisasinya. Loh, memangnya kenapa, Bu? Kenapa harus bawa buku ini? Di dalam buku ini tercatat perkembangan adik Gemasi dari 0 bulan sampai 5 tahun nanti. Ayah juga harus pergi, Cubang. Ini sudah hampir terlambat. Cubang jaga rumah ya, sambil menunggu ibu pulang dari posyandu. Iya, ayah. Hati-hati, ayah. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa jam berlalu dan tak lama kemudian ibu kembali dari posyandu. Assalamualaikum. Cubang. Waalaikumsalam. Ibu sudah pulang. Wah, Cubang rindu. Tunggu dulu. Kenapa, Bu? Cubang mau peluk adik dan peluk ibu. Adik dan ibu baru saja dari luar rumah dan bertemu banyak orang. Jadi harus membersihkan diri, mandi, dan mengganti baju yang bersih. Nah, setelah nanti sudah bersih dan wangi, Cubang boleh peluk adik ya. Di sana ada abang sedang mengedit rekaman kita. Oke. Nah, itu Kali ini, perkumpulan dari posyandu hanya boleh 1 orang pengantar saja, karena kita akan mengurangi keramaian di posyandu. Jadi tidak boleh kerja ya. Lagian, ayah dan Cubang kan belum mandi. Bau. Oh no! oke, sampai jumpa.